Cium, cium, cium. Sama-sama amis lah. Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berada di Selat Sumatera. Provinsi ini juga merupakan pintu masuk Pulau Sumatera. Karakteristik masyarakat Lampung terkenal keras. Karenanya, Lampung menjadi salah satu daerah yang rawan kriminalitas. Satu kasus terjadi di wilayah ini, tepatnya di Desa Batu Badak, Lampung Timur. Akhir Juli 2015 lalu, rombongan Kapolsek dan pemerintah desa setempat dikepung warga. Dalam peristiwa ini, sekretaris desa yang ikut dalam rombongan tewas dikeroyok massa. Desa Batu Badak, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Pasca pengeroyokan yang menewaskan Adil Darmawan, Sekretaris Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, desa ini sepi. Hampir sebagian besar kaum prianya sudah tidak ada di tempat. Mereka melarikan diri dari kejaran polisi yang terus memburunya. Bukti betapa mencekamnya peristiwa saat itu terlihat dari kondisi rumah milik keluarga Yusuf. Korban tewas akibat dikeroyok warga karena dituding sebagai pelaku begal motor. Kaca jendela pecah dan beberapa bagian rumah lainnya rusak. Kaca ini dua-duanya pecah. Ya. Mana Bu kaca Bu? Ini sama ini. Pecah. Kalau genteng kan bedanan, gitu. Kemudian ada piring-piring. Piring-piring banyak yang pecah. Piring-piring banyak juga yang pecah. Pecah hancur, terus gelas, pintu-pintu juga ini baru bedanan. Kalau waktu itu kejadiannya gimana Bu? Pas orang-orang dobrak, Ibu? Nggak ada saya. Oh, Ibu kemana waktu itu pas Saya kejadian? ngungsi di tangga di sana. Dari awal pembicaraan, itu saya emang suruh pergi sama abang saya Batin Malik kan. Bawa anaknya katanya. Kamu perempuan gak usah ikut-ikutan, bawa aja anaknya. Selain rumah keluarga almarhum Yusuf, mobil ini juga menjadi bukti keberingasan warga. Mobil yang membawa rombongan Kapolsek Tanjung Bintang dan Sekdes Malangsari ini dirusak dan dibakar. Belum dibakar, posisi mobil menghadap keluar. Menghadap keluar. Setelah situasinya memanas, mereka merusak kendaraan dan didorong ke lokasi ini. Di lokasi mana? Lokasi di sini. Oke. Kemudian setelah didorong sampai di sini, kemudian apa yang terjadi dengan mobil itu? Menurut cerita dari masyarakat, mobil itu didorong oleh beberapa orang. Diletakkan di sini, didorong posisi sini, terus diterbalikan. Balikan, dimiringkan. Nah, ada yang ngerusak tangki dengan membacok, setelah itu dibakar. Memang cukup mengerikan suasana saat itu. Inilah suasana Desa Batu Badak usai peristiwa pengepungan dan pengeroyokan terhadap rombongan Kapolsek Tanjung Bintang, Kompol Tri Hendro Prasetyo, dan Sekdes Malangsari Adil Darmawan. Adil Darmawan ditemukan tewas terkapar di persimpangan Jalan Desa Batu Badak. Tak jauh dari jasad korban, polisi menemukan jaket, beberapa batu besar, serta balok kayu yang diduga kuat digunakan para pelaku untuk menghabisi Adil Darmawan. Dibantu aparat TNI, polisi kemudian mengevakuasi jasad sang sekdes ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung untuk diotopsi.
Untuk mencari tahu siapa pelaku kejahatan ini, polisi langsung menyisir desa Batu Badak. Penyisiran ini dipimpin langsung Kapolda Lampung, Brigjen Pol Edward Syahperno. Di salah satu rumah warga, polisi menemukan senjata tajam. Sayangnya, penghuni rumah sudah tidak ada. Ini lamaan kayak gini kan? Cium. Sama amis nggak? Hah? Setiap rumah di desa ini terus digeledah. Lelaki yang kebetulan saat itu berada di salah satu rumah langsung digelandang untuk dimintai keterangan. Puluhan warga yang telah melakukan pengeroyokan dan pengerusakan diduga telah melarikan diri ke kebun di belakang desa Batu Badak. Adil Darmawan, sekretaris Desa Malangsari, menjadi korban. Ia tewas dikeroyok warga Batu Badak. Suasana duka begitu terasa sebelum jenazah Adil diantar ke pemakaman desa setempat. Rofi, anak Adil Darmawan, nampak tak kuasa menahan sedih. Setelah disolatkan, jenazah Adil kemudian dibawa menuju tempat peristirahatannya yang terakhir. Apa sebenarnya yang memicu peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan Sekdes Malangsari ini tewas? Dan kenapa saat itu rombongan Kapolsek serta perangkat Desa Malangsari ada di Desa Batu Badak? Beliau ada timpukan gelas dari depan, kena kening, sehingga berdarah itu, Masya Allah. Cium. Sama amis nggak? Peristiwa pengeroyokan dan pengerusakan saat itu rupanya dipicu aksi pengeroyokan terhadap dua warga desa Batu Badak, Lampung Timur yang dituding sebagai pelaku begal sepeda motor sepekan sebelumnya. Peristiwa ini terjadi di Desa Malangsari, Lampung Selatan. Berawal dari adanya dua pelaku curas spesial begal dari Desa Batu Badak tadi, Lampung Timur, yang melakukan aksinya di daerah Lampung Selatan, khususnya Desa Malangsari. Jadi dua pelaku tersebut tertangkap oleh massa, akhirnya dikeroyok oleh massa. Salah satunya meninggal dunia, satu kritis. Inilah detik-detik di mana dua warga desa Batu Badak, masing-masing Yusuf dan Hasan, tak berdaya setelah dikeroyok massa lantaran dituding sebagai pelaku begal motor. Yusuf akhirnya tewas, sementara Hasan kritis. Nah, pada saat proses berjalan, si pihak keluarga korban mendatangi Polsek Lampung Selatan tadi, meminta agar sedapatnya keluarga atau masyarakat yang melakukan massa terhadap salah satu keluarganya yang meninggal dunia untuk datang ke rumah duka. Aksi balasan pun terjadi saat rombongan Kapolsek dan perangkat Desa Malangsari menyambangi rumah keluarga Yusuf. Menyusul peristiwa tersebut, aparat kepolisian daerah Lampung diturunkan guna mengantisipasi aksi balasan. Kita harus
mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwasanya pertama ini bukan suatu kejadian yang terencana. Kedua, kita harus memblok dulu secara fisik, artinya tempat-tempat tertentu yang membatasi antara dua tempat tersebut kita tempatkan anggota supaya jangan sampai ada satu rembesan-rembesan atau pergerakan-pergerakan massa. Untuk mencari tahu bagaimana peristiwa pengeroyokan disertai pengerusakan yang mengakibatkan tewasnya Sekretaris Desa Malangsari, kami mencoba menemui Muhammad Yari yang saat itu ikut dalam rombongan. Kepada kami, Yari pun berkisah soal tragedi saat itu. Awal mulanya itu berita dari Pak Kapolsek, informasi dari Pak Kapolsek, bahwasannya dari salah satu keluarga besar dari pihak korban dari Batu Badak itu, dan juga ada Pak Kades katanya sih, terus ada salah satu dari tokoh-tokoh agama di sana itu ketemu Pak Kapolsek Tanjung Bintang. Nah, beliau menyarankan dan memohon untuk bisa bertakziah, bersilaturahim dalam rangka di rumah duka itu. Dari anggota Kapolsek itu Pak Komandan sama anggota Kapolsek ada 4 orang, dan dari kami ada 3 orang, berarti 7 orang kan itu. Rombongan Kapolsek dan perangkat desa awalnya diterima dengan baik di rumah keluarga almarhum Yusuf. Sampai akhirnya suasana berubah panas saat ada wanita yang keluar dari dalam rumah sambil berteriak histeris. Dengan adanya teriakan histeris itu kaget mungkin warga ya. Setelah itu berkerumun. Selang nggak lama itu dari salah satu anggota dari Tanjung Bintang, Pak Kanit, namanya Pak Kandar itu Pak. Beliau ada timpukan gelas dari depan. Ya saya nggak tahu siapa ini Bu ya. Itu serpiannya ataupun pecahnya itu ngenai ini kena kening. Sehingga berdarah itu, Masya Allah. Di dalam itu suasana udah kacau, nggak karu-karuan ya. Itu jam berapa udah mulai ya? Itu sekitar jam 8 sampai jam 9, 10, jam hampir setengah 11, jam 11 mungkin itu. Nah, dan Pak Kapolsek waktu itu ya terus karena suasana kayak gitu, dengar ada salah satu warga ngomongin, Pak itu kaca mobil udah dipecah, gitu. Rodanya udah digempesin kan gitu. Nah setelah itu Pak Kapolsek ya saya minta sama Pak Kapolsek, Pak tolong dan untuk minta bantuan lah, suasana kayak gini kan. Nah itu suasana di luar udah tambah nggak karu-karuan, ramai itu. Ada yang teriak bunuh saja, utang nyawa bayar nyawa dan lain sebagainya lah, Masya Allah gitu. Saat itu Yari sempat menenangkan Adil Darmawan yang mulai khawatir. Selang ini agak lama ya, saya masih posisi itu saya masih bingungnya apa? Saya mengondisikan teman-teman saya karena udah drop semua lah ya, apalagi almarhum, Masya Allah. Almarhum itu drop nangis sama saya. Dia tak perlu tak bilangin sabar, ini semua kehendak Allah, kita yakin ya, mudah-mudahan kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ngomong gitu. Nah setelah itu dari luar itu semakin banyak lemparan, batu besar-besar itu jatuh dari genteng, kaca itu luar biasa, Masya Allah. Warga yang sepertinya sudah beringas terus melempari rombongan yang berada di dalam rumah keluarga almarhum Yusuf. Nahas, saat itu Adil Darmawan lepas dari rombongan. Sampai akhirnya ia ditemukan terkapar di persimpangan jalan Desa Batu Badak. Tadi yang bacok itu siapa? Ibrahim. Ibrahim yang bacok. Ya. Pakai apa bacoknya? Golok. Pakai golok. Gimana cara yang bacoknya gimana? Yang si bilang Coba kau praktekin dulu gimana? ya gini ya. Polisi terus bekerja untuk mengungkap siapa para pelaku pengerusakan dan pengeroyokan yang menyebabkan Sekretaris Desa Malangsari, Adil Darmawan, tewas. Berdasarkan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 10 orang tersangka. Mereka masing-masing berinisial AJ, ZA, ML, MS,
YN, AK, dan AB. Mereka merupakan provokator dan pelaku pelemparan batu dan barang-barang lainnya. Sedangkan 3 lainnya, masing-masing AL, MH, dan MY, adalah pelaku penganiayaan terhadap Adil Darmawan. Saat itu kami diberi kesempatan untuk mewawancarai tersangka MY. MY ikut menganiaya Adil setelah melihat warga lainnya melakukan pengeroyokan. Dia udah keluar dari situ, Pak. Kamu lihat ya, di situ. Dia ada di situ ya. Apanya? Dia keluar gitu, Pak. Oh. Keluar ini dari kamar mandi itulah. Yang mau keluar gitu, Pak. Ya. Kemudian, terus apa yang kamu lakukan sama sekdes itu? Terus juga karena orang ramai yang mukul, nah saya juga ikut mukul, Pak. Oh, ikut mukul? Ya. Pakai apa kamu mukulnya? Pakai ini, Pak. Pakai batu ini? Ya. Gimana cara kamu mukulnya gimana? Nah, gini aja, Pak. Gini. Ya. Kayak arah apanya kamu pukul kan? Yang salah posisi gelap, Pak. Ya kayak arah kemana? Apanya? Saya ke sini. Punggungnya, kepalanya? Sini? Pokoknya bagian gini lah. Kepala bagian belakang ya? Enggak, bagian ini nah. Enggak tahu di bagian sini? mana. Enggak tahu bagian apa. Pakai batu ini? Ya. Pakai ini? Iya. MY juga bercerita soal siapa orang yang telah membacok Adil. Tadi yang bacok itu siapa? Ibrahim. Nah, Ibrahim yang bacok. Ya. Pakai apa bacoknya? Pakai golok. Pakai golok. Gimana cara yang bacoknya gimana? Yang si gelap. Coba kau praktekin dulu gimana? Ya gini. Apanya itu yang dibacok? Bagian tubuh mananya? Yang itu dia begini, maksudnya dia terkurak. Oh, pada bilang terkurak gini, Ya. langsung bacok dari ini? Ya. Dari belakang Ya. bacoknya? Ya. Apa masalahnya? Masalahnya posisinya karena sakit hati lihat video, Pak. Sakit hati karena Lihat videonya. lihat video. Ya. Emang video itu apa yang kamu lihat? Video itu posisinya adik si Malik itu emang udah nggak berdaya ya. Itu ada orang yang di tengah itu yang ada nahan juga masih dia dipukulin dia. Di video itu ada nggak sekdes? Saya nggak lihat itu. Nggak ada? Nggak kenal semua. Hah? Nggak kenal saya. Nggak kenal? Iya. Nah sekarang jadi sasaran sekdes itu kenapa? Karena Nanti kan kamu ada. Tujuanmu kan apa? ya mungkin pengaruh dari video itu, Pak. Pengaruh dari video. Ya. Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal berlapis. Masing-masing pasal 160 KUHP tentang provokasi dengan ancaman 6 tahun penjara. Dan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang menyebabkan kematian dengan ancaman 12 tahun penjara. Sementara itu, kami sempat menyambangi kediaman Hasan, lelaki yang saat itu ikut dikeroyok bersama almarhum Yusuf. Hingga kini, kondisi Hasan belum pulih. Ia hanya bisa terbaring di atas kasur. Lelaki ini pun belum bisa bicara seperti semula. Sepertinya bukan cerita baru ketika masyarakat yang sudah dibakar amarah kerap melampiaskannya dengan brutal. Mereka sudah tidak lagi memandang siapa yang akan dihabisinya. Menurut pengamat sosial Bertoven Vivit Nurdin, kepercayaan masyarakat terhadap hukum saat ini seperti sudah tidak ada lagi. Mungkin adalah ini salah satu bentuk ketidakpercayaan mereka terhadap hukum yang ada. Kenapa mereka tidak menyerahkan kepada aparat hukum misalnya? Mungkin ada bentuk ketidakpercayaan kepada hukum itu sendiri gitu ya. Ya mungkin selama ini mereka belajar dari pengalaman ya, bahwa banyak kejadian-kejadian yang tidak jelas bagaimana ke depannya, bagaimana prosesnya, bagaimana sanksinya. Nah, bentuk tidak kepercayaan ini menyebabkan mereka main hakim sendiri. Satu ketidakpercayaan terhadap hukum, artinya negara lemah dalam hal ini. Seakan-akan negara tidak hadir dalam keadaan seperti ini, kan gitu ya. Hadir dalam keadaan seperti ini. Nah itu yang mesti kita pikirkan kembali, bagaimana bahwa masyarakat itu percaya dan yakin dengan hukum yang ada di kita gitu ya. Dan kehadiran itu benar-benar ada. Berkaca dari peristiwa ini, masyarakat dan penegak hukum sepertinya harus belajar banyak hal. Masyarakat harus belajar menahan emosi
untuk menghakimi para pelaku tindak pidana. Sedangkan aparat penegak hukum supaya bekerja lebih baik dengan melakukan transparansi dalam proses penegakan hukum. Mobil yang membawa rombongan Kapolsek Tanjung Bintang dan Sekdes Malangsari ini dirusak dan dibakar. Belum dibakar, posisi mobil menghadap keluar. Menghadap keluar. Setelah situasinya memanas, mereka merusak kendaraan dan didorong ke lokasi ini. Di lokasi mana? Lokasi di sini. Oke. Kemudian setelah didorong sampai di sini, kemudian apa yang terjadi dengan mobil itu? Menurut cerita dari masyarakat, mobil itu didorong oleh beberapa orang, diletakkan di sini, didorong posisi sini, terus ditebalikkan. Balikkan, dimiringkan, nah, ada yang ngerusak tangki dengan membacok, setelah itu dibakar. Memang cukup mengerikan suasana saat itu. Inilah suasana Desa Batu Badak usai peristiwa pengepungan dan pengeroyokan terhadap rombongan Kapolsek Tanjung Bintang, Kompol Tri Hendro Prasetyo, dan Sekdes Malangsari Adil Darmawan. Adil Darmawan ditemukan tewas terkapar di persimpangan Jalan Desa Batu Badak. Tak jauh dari jasad korban, polisi menemukan jaket, beberapa batu besar, serta balok kayu yang diduga kuat digunakan para pelaku untuk menghabisi Adil Darmawan. Dibantu aparat TNI, polisi kemudian mengevakuasi jasad sang sekdes ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung untuk diotopsi. Untuk mencari tahu siapa pelaku kejahatan ini, polisi langsung menyisir Desa Batu Badak. Penyisiran ini dipimpin langsung Kapolda Lampung, Brigjen Pol Edward Syahpernong. Di salah satu rumah warga, polisi menemukan senjata tajam. Sayangnya, penghuni rumah sudah tidak ada. Oh, ini lama nih kayak gini kan? Cium. Sama amis nggak? Hah? Setiap rumah di desa ini terus digeledah. Lelaki yang kebetulan saat itu berada di salah satu rumah langsung digelandang untuk dimintai keterangan. Puluhan warga yang telah melakukan pengeroyokan dan pengrusak meninggal dunia untuk datang ke rumah duka. Aksi balasan pun terjadi saat rombongan Kapolsek dan perangkat Desa Malangsari menyambangi rumah keluarga Yusuf. Menyusul peristiwa tersebut, aparat kepolisian daerah Lampung diturunkan guna mengantisipasi aksi balasan. Kita harus mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwasanya pertama ini bukan suatu kejadian yang terencana. Kedua, kita harus memblok dulu secara fisik, artinya tempat-tempat tertentu yang membatasi antara dua tempat tersebut kita tempatkan anggota. Supaya jangan sampai ada satu rembesan-rembesan atau pergerakan-pergerakan massa. Untuk mencari tahu bagaimana peristiwa pengeroyokan disertai pengerusakan yang mengakibatkan tewasnya Sekretaris Desa Malangsari, kami mencoba menemui Muhammad Yari yang saat itu ikut dalam rombongan. Kepada kami, Yari pun berkisah soal tragedi saat itu. Awal mulanya itu berita dari Pak Kapolsek, informasi dari Pak Kapolsek
bahwasannya dari salah satu keluarga besar dari pihak korban dari Batu Badak itu, dan juga ada Pak Kades katanya sih, terus ada salah satu dari tokoh-tokoh agama di sana itu ketemu Pak Kapolsek Tanjung Bintang. Nah, beliau menyarankan dan memohon untuk bisa bertakziah, bersilaturahim dalam rangka di rumah duka itu. Dari anggota Kapolsek itu Pak Komandan sama anggota Kapolsek ada 4 orang, dan dari kami ada 3 orang, berarti 7 orang kan itu. Rombongan Kapolsek dan perangkat desa awalnya diterima dengan baik di rumah keluarga almarhum Yusuf. Sampai akhirnya suasana berubah panas saat ada wanita yang keluar dari dalam rumah sambil berteriak histeris. Dengan adanya teriakan histeris itu kaget mungkin warga ya. Setelah itu berkerumun. Selang nggak lama itu dari salah satu anggota dari Tanjung Bintang, Pak Kanit, namanya Pak Kandar itu Pak. Beliau ada timpukan gelas dari depan. Ya saya nggak tahu siapa ini Bu ya. Itu serpiannya ataupun pecahnya itu ngenai ini kena ke kening. Sehingga berdarah itu, Masya Allah. Di dalam itu suasana udah kacau, nggak karu-karuan ya. Itu jam berapa udah mulai ya? Itu sekitar jam 8 sampai jam 9, 10, hampir setengah 11, jam 11 mungkin itu ya. Dan Pak Kapolsek waktu itu ya terus karena suasana kayak gitu, dengar ada salah satu warga ngomongin, Pak itu kaca mobil udah dipecah gitu. Rodanya udah dikempesin kan gitu. Nah setelah itu Pak Kapolsek ya saya minta sama Pak Kapolsek, Pak tolong dan untuk minta bantuan lah, suasana kayak gini kan. Nah itu suasana di luar udah tambah nggak karu-karuan, ramai itu. Ada yang teriak bunuh saja, utang nyawa bayar nyawa dan lain sebagainya lah. Masya Allah. Cium. Sama Amis nggak? Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berada di Selat Sumatera. Provinsi ini juga merupakan pintu masuk Pulau Sumatera. Karakteristik masyarakat Lampung terkenal keras. Karenanya, Lampung menjadi salah satu daerah yang rawan kriminalitas. Satu kasus terjadi di wilayah ini, tepatnya di Desa Batu Badak, Lampung Timur. Akhir Juli 2015 lalu, rombongan Kapolsek dan pemerintah desa setempat dikepung warga. Dalam peristiwa ini, sekretaris desa yang ikut dalam rombongan tewas dikeroyok massa. Desa Batu Badak, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Pasca pengeroyokan yang menewaskan Adil Darmawan, Sekretaris Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, desa ini sepi. Hampir sebagian besar kaum prianya sudah tidak ada di tempat. Mereka melarikan diri dari kejaran polisi yang terus memburunya. Bukti betapa mencekamnya peristiwa saat itu terlihat dari kondisi rumah milik keluarga Yusuf. Korban tewas akibat dikeroyok warga karena dituding sebagai pelaku begal motor. Kaca jendela pecah dan beberapa bagian rumah lainnya rusak. Kaca ini dua-duanya pecah. Ya. Mana Bu kaca Bu? Ini sama ini. Pecah. Kalau genteng kan bedanan itu. Kemudian ada piring-piring. Piring-piring banyak yang pecah. Piring-piring banyak juga yang pecah. Pecah hancur, terus gelas, pintu-pintu juga ini bangunan. Kalau waktu itu kejadiannya gimana Bu? Pas orang-orang dobrak Ibu? Nggak ada saya.
Oh, ibu kemana waktu itu pas Saya kejadian? ngungsi di tetangga di sana. Dari awal pembicaraan, itu saya emang suruh pergi sama abang saya Batin Malik kan. Bawa anaknya katanya. Kamu perempuan gak usah ikut-ikutan, bawa aja anaknya. Selain rumah keluarga almarhum Yusuf, mobil ini juga menjadi bukti keberingasan warga. Saat itu, Yari sempat menenangkan Adil Darmawan yang mulai khawatir. Selang ini agak lama ya, saya masih posisi itu saya masih bingung. Bingungnya apa? Saya mengondisikan teman-teman saya karena udah drop semua lah ya. Apalagi almarhum, masya Allah. Almarhum itu drop nangis sama saya. Oh, dia tak perlu, tak bilangin sabar. Ini semua kehendak Allah, kita yakin. Ya mudah-mudahan kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ngomong gitu. Nah setelah itu dari luar itu semakin banyak lemparan, batu besar-besar itu jatuh dari genteng, kaca itu luar biasa, masya Allah. Warga yang sepertinya sudah beringas terus melempari rombongan yang berada di dalam rumah keluarga almarhum Yusuf. Nahas, saat itu Adil Darmawan lepas dari rombongan. Sampai akhirnya ia ditemukan terkapar di persimpangan jalan Desa Batu Badak. Tadi yang bacok itu siapa? Ibrahim. Nah, Ibrahim yang bacok. Ya. Pakai apa bacoknya? Pakai golok. Pakai golok. Nah. Gimana cara yang bacoknya gimana? Dia si bilang Coba kau praktekin dulu gimana? ya gini ya. Polisi terus bekerja untuk mengungkap siapa para pelaku pengerusakan dan pengeroyokan yang menyebabkan Sekretaris Desa Malangsari, Adil Darmawan, tewas. Berdasarkan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 10 orang tersangka. Mereka masing-masing berinisial AJ, ZA, ML, MS, YN, AK, dan AB. Mereka merupakan provokator dan pelaku pelemparan batu dan barang-barang lainnya. Sedangkan 3 lainnya, masing-masing AL, MH, dan MY, adalah pelaku penganiayaan terhadap Adil Darmawan. Saat itu kami diberi kesempatan untuk mewawancarai tersangka MY. MY ikut menganiaya Adil setelah melihat warga lainnya melakukan pengeroyokan. Dia udah keluar dari situ, Pak. Kamu lihat ya, di situ. Dia ada di situ ya. Apanya? Dia keluar gitu, Pak. Oh. Keluar ini dari kamar mandi itulah. Yang mau keluar gitu, Pak. Ya. Kemudian, terus apa yang kamu lakukan sama sekdes itu? Terus juga karena orang ramai yang mukul, nah saya juga ikut mukul, Pak. Oh, ikut mukul? Ya. Pakai apa kamu mukulnya? Pakai ini, Pak. Pakai batu ini? Ya. Gimana cara kamu mukulnya gimana? Nah, gini aja, Pak. Gini. Ya. Kayak arah apanya kamu pukul, Kak? Yang salah posisi gelap, Pak. Ya kayak arah kemana? Apanya? Kan diduga telah melarikan diri ke kebun di belakang Desa Batu Badak. Adil Darmawan, Sekretaris Desa Malangsari, menjadi korban. Ia tewas dikeroyok warga Batu Badak. Suasana duka begitu terasa sebelum jenazah Adil diantar ke pemakaman desa setempat. Rofi, anak Adil Darmawan, nampak tak kuasa menahan sedih. Setelah disolatkan, jenazah Adil kemudian dibawa menuju tempat peristirahatannya yang terakhir. Apa sebenarnya yang memicu peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan Sekdes Malangsari ini tewas? Dan kenapa saat itu rombongan Kapolsek serta perangkat Desa Malangsari ada di Desa Batu Badak?
Beliau ada timpukan gelas dari depan, kena kening. Sehingga berdarah itu, Masya Allah. Tercium. Sama Amis nggak? Peristiwa pengeroyokan dan pengerusakan saat itu rupanya dipicu aksi pengeroyokan terhadap 2 warga desa Batu Badak, Lampung Timur yang dituding sebagai pelaku begal sepeda motor sepekan sebelumnya. Peristiwa ini terjadi di Desa Malangsari, Lampung Selatan. Berawal dari adanya 2 pelaku curas spesial begal dari Desa Batu Badak tadi, Lampung Timur, yang melakukan aksinya di daerah Lampung Selatan, khususnya Desa Malangsari. Jadi 2 pelaku tersebut tertangkap oleh massa, akhirnya dikeroyok oleh massa. Salah satunya meninggal dunia, 1 kritis. Inilah detik-detik di mana 2 warga desa Batu Badak, masing-masing Yusuf dan Hasan, tak berdaya setelah dikeroyok massa lantaran dituding sebagai pelaku begal motor. Yusuf akhirnya tewas, sementara Hasan kritis. Nah, pada saat proses berjalan, si pihak keluarga korban mendatangi Polsek Lampung Selatan tadi, meminta agar sedapatnya keluarga atau masyarakat yang melakukan massa terhadap salah satu keluarganya